Khiyar gaben adalah salah satu istilah fikih muamalah. Khiyar gaben adalah manipulasi harga barang. Sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri lagi yaitu kehidupan pasar dewasa ini yang penuh dengan berbagai slogan yang intinya mengambil untung sebanyak-banyaknya walau dengan sumpah palsu. Untuk merealisasikan tujuan ini, segala cara ditempuh supaya bisa membeli dengan harga terendah lalu menjualnya dengan harga selangit, tanpa peduli apakah perilakunya itu menzalimi orang lain atau tidak. Islam sebagai agama yang datang untuk menebar rahmat melarang semua bentuk tindakan yang akan merugikan orang lain tanpa didukung alasan yang dibenarkan syariat. Termasuk di antara yang dilarang adalah perilaku para pelaku bisnis di atas. Bila sudah terlanjur terjadi, maka khiyar al-gaben bisa dijadikan solusi untuk menghindari kerugian lebih besar. Sementara dalam terminologi ilmu fikih, al-gaben artinya adalah kekurangan pada salah satu alat pembayaran akibat manipulasi. Dengan demikian al-gaben dapat didefinisikan sebagai kekurangan pada harga saat menjual dan membeli akibat manipulasi. Kekurangan ini bisa dialami pihak pembeli dan penjual. Bila dialami pihak pembeli, maka kekurangan harga ini maksudnya harga yang dibayar tidak setara atau tidak sesuai dengan nilai barang yang diterima. Dengan kata lain, harganya terlalu tinggi menurut pakar di bidang tersebut. Bila ditinjau dari pihak penjual, maka maksudnya harga yang diterima tidak sebanding dengan nilai barangnya yang sebenarnya. Dari sini dapat diketahui bahwa al-mahbun, pihak yang terkena manipulasi ini harga ini, bisa pembeli atau bisa juga penjual. Pelaku manipulasi harga ini bila ia seorang pedagang, berarti ia menjual barang dengan harga lebih tinggi dari harga sebenarnya. Sebaliknya, bila pedagang yang menjadi korban, berarti ia menjual barangnya dengan harga jauh lebih rendah dari harga yang sebenarnya akibat ulah pembeli atau orang ketiga. Dasar pensyariatannya. Pensyariatan khiyar al-gaben ini masih diperselisihkan oleh para ulama serta tidak ada satu dalil syar'i pun yang sahih dan tegas dalam hal ini. Namun yang rajih menurut pendapat ini adalah khiyar ini berlaku, dengan dasar 1. Secara umum, seorang pembeli apabila hendak membeli khususnya barang-barang yang bernilai tinggi tidak akan sepakat dengan penjual kecuali jika dia merasa bahwa uang yang akan dibayarkan kan sesuai dengan nilai barang yang dibeli. Apabila ia merasa tidak sebanding, maka ia tidak akan melakukan transaksi. Komitmen ini walaupun tidak terucap dan tidak dijelaskan dalam transaksi namun ia termasuk komitmen yang terbaca dari banyak indikasi. Bukti konkretnya adalah ada upaya tawar-menawar dan bertanya kepada beberapa tempat yang menjual barang tersebut. 2. Kaedah dalam agama yang melarang segala yang merugikan orang lain seperti dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidak boleh ada kerugian dan merugikan. 3. Larangan dalam hadits ini bersifat umum. Artinya larangan terhadap semua yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi diri sendiri atau orang lain, termasuk larangan memanipulasi harga, jual beli yang mengandung unsur manipulasi pemalsuan, harga apabila disahkan tanpa ada khiyar, hak pilih untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi merupakan madarat kerugian, dan merugikan orang lain. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi yang artinya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya, mencegat orang yang membawa barang dagangan, dari luar kota, seperti makelar. Apabila yang melakukan pencegatan itu sekaligus pembeli, lalu ia membeli barang yang dibawa oleh orang yang dicegat itu, maka pemilik barang penjual memiliki hak pilih al-khiyar apabila sampai pasar.